Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Sekarang hadis ke-25 ya. Al-Hadithul Khamisu wal Ishrun. Hadis ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu an Aidan dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Aidan juga semoga Allah meridainya. An-Nasan, bahwa manusia min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, maksudnya bertanya, din Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahli busur bil ujur. Zahaba ini karena dari membawa pergi, menghilangkan sini membawa pergi ya. Ahli busur orang-orang kaya telah membawa al-ujur, gajaran. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, lalu dia berkata, Nabi bersabda itu ya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu nabi, dan tidakkah dan bukankah qad sungguh Allah telah menjadikan bagimu ma tasaddaqu nabi, apa yang kau bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin shadaqah, inna sesungguhnya bikulli di setiap tasbih shadaqah ada satu sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan memerintah yang ma'ruf sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah, dan mencegah dari yang munkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan seorang di antara kamu ada sedekah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kejar ahaduna, seorang di antara kami, yakti mendatangkan syahwatahu, syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan dia mendapatkan padanya ajrun, pahala. Qala, Nabi bersabda, ara'aitum lawadu'aha fil haramin. Ara'aitum, ini asal artinya apakah kamu melihat, maksudnya bagaimana menurutmu, atau kabarkan kepadaku, lawadu'aha, lau sekiranya, wadu'aha, ini fa'ilnya dibuanis, dia seseorang, kembali ke ahadukum, kalau saudara di antara kalian wadu'aha, meletakkannya atau menempatkannya fi haram, di dalam yang haram, akana alaihi wizrun, apakah ada atasnya wizrun, dosa. Pakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Pakadzalika, maka begitu juga
Iza apabila wadu'aha dia menempatkannya fil halal, di dalam yang halal, kana lahu ajrun, maka dia mendapat ganjaran. Rawahu Muslim. Nah, jadi hadisnya sah. Ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pertama, kitanya membandingkan antara orang miskin dan orang kaya. Sahabat ngomong kepada Nabi, orang kaya enak, ya, banyak ganjarannya. Gitu. Mereka sholat, bagaimana kami sholat, mereka puasa, bagaimana kami puasa. Nah ini yang terakhir. Tapi mereka bisa banyak bersedekah, gitu ya kan, dengan kelebihan harta mereka. Nah, jadi sini orang-orang kaya kalau bertakwa, mereka beribadah itu memang lebih besar untuk mendapatkan banyak pahala, gitu kalau bertakwa. Tapi kalau kekayaan itu dipegang sama orang yang nggak bertakwa, bahaya. Jadi apa nanti istidrot, nah itu ya. Nah, kemudian dipahami juga dari sini orang Islam harus kaya, gitu ya kan? Boleh ya. Boleh kaya, tapi kaya untuk ibadah. Kalau untuk dunia jadi bahaya nanti buat dia, jadi bencana. Banyak contohnya, ya kan? Tapi kalau kekayaan dan kemiskinan itu dia menjadi kehendak Allah. Nggak sulit bagi Allah kalau mau nunjuk si bos jadi orang kaya lagi misalnya. Amin. Contoh ya bos ya. Iya. Orang kaya yang bertakwa, kayak itu dulu sama sekarang beda, ya kan? Ya mungkin ya. Dulu sama sekarang beda. Enggak, takut itu sombong lagi. Enggak, jangan dong. Kayak udah ngaji sekarang. Ya. So. Kemudian Nabi kasih semacam banyak itu menghibur orang miskin. Nah, kalau bicara kebaikan banyak pintu-pintu kebaikan, orang itu juga bisa dapat. Buat orang kaya aja. Awalnya qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu Nabi, bukankah sungguh Allah telah jadikan buat kamu apa yang kamu bisa bersedekah dengannya ini. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya di setiap tasbih ada sedekah. Tasbih maksudnya mengucap subhanallah. Wa kulli takbiratin shadaqah, ini di setiap takbir ini maksud itu ucapan Allah Akbar, ada sedekah, ya. Kemudian wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah ada sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah ada sedekah. Jadi itu digabung subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tuh. 4, ya kan? Tapi kalau kebaikan itu kan ada di hadis lain kan dibandingkan jadi 10 ya, dikembalikan kepada niatnya. Bahkan ada sampai yang tidak terbatas, ya kan? Untuk penghayatan ya, penghayatan. Kemudian mengajak orang untuk berbuat baik, ini ya kan? Itu juga ada sedekah wa amrun bil ma'ruf, ya kan? Kemudian wa nahyun 'anil munkar, dan ketiga dari yang munkar ada sedekah. Ini wa fi bud'i ahadikum, dan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekah. Ini khusus suami istri. Lalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu,
apakah kami mendatangkan syahwatnya wayakun lahu fiha ajrun, dan dia mendapat ganjaran padanya. Ini sahabat bertanya ya sama Nabi, kalau begitu, kalau kita meningkatkan syahwat kami, misalnya gitu ya, apakah dia dapat ganjaran? Ini dijawab sama Nabi, ara'aitum law wada'a fi haram. Bagaimana menurutmu kalau dia meletakkannya di dalam yang haram? Akana alaihi wizrun? Apakah atasnya ada dosa? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan ini bersifat menetapkan. Maksudnya kalau seseorang meletakkan kemaluannya itu menempatkan berzina, itu maksudnya ya, dosanya besar. Tuh. Ini ungkapan kias aksi namanya, kiasul aksi, mengkias dengan jalan terbalik, gitu, ya kan? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka begitu juga maksudnya pahalanya besar idza wada'aha fil halal. Tuh, apabila dia meletakkannya di dalam yang halal, karena lahu ajrun, maka dia mendapatkan ganjaran ini besar. Tuh, jalan untuk meningkatkan syahwat, maka sok kambing nih bos ya. Iya benar. Liwal sok kaki kambing. Syahwat ya. Syahwat itu artinya keinginan ya. Di kitab apa ya? Mushadatil Qulubil Quran soalnya ada ya. Syahwat ada dua macam ya. Ada yang shadiqah, ada yang benar, ada yang kadhibah, ada yang dusta. Nah, syahwat yang benar, apa yang badan itu apa yang badan itu tidak menjadi rusak, apa yang badan itu menjadi rusak tanpanya. Maksudnya yang sedekah nih. Sedekah. Enggak pengertiannya. Syahwat dia. Syahwat yang sedekah ya. Apa yang badan itu menjadi rusak tanpanya. Contoh, ini syahwat yang benar. Tapi lagi syahwatnya masih ada. Bukan pengertiannya. Apa yang badan itu menjadi rusak tanpanya. Tanpanya maksudnya. Contohnya, misalkan seseorang lapar, dia harus makan. Kalau nggak makan, badannya menjadi rusak, sakit. Itu syahwat juga namanya. Salah di keinginan. Nah, kemudian syahwat yang yang dusta, gitu ya. Apa yang badan itu tidak menjadi rusak tanpanya. Coba deh, lihat dulu dari dusta soalnya. Ya. Syahwat yang kedua syahwat apa itu? Syahwat yang kadhibah. Bentar ya. Sama-sama. Syahwat yang dulu. Nah, di kitab Umdatul Hufaz ya. Hufaz dan Bikul saya juga ada. Nah, jadi gini, saya ulangi ya. Di kitab Umdatul Hufaz diterangkan makna syahwat artinya nuzu'un nafsi ila maturiduhu matuhibu, kecondongan jiwa atau hati ya kepada apa yang dia inginkan dan dia sukai.
disukai, singkatnya keinginan. Syahwat artinya keinginan. Ya. Wahia fit dunia, dan dia di dunia itu dorbani, ada dua macam. Sadiqatun wa kadhibatun. Ada yang benar, ada yang dusta, ya. Fasadiqah, adapun yang benar itu, syahwat yang benar itu adalah mayahtalu al-badanu min dunihi. Apa yang badan itu menjadi rusak tanpanya. Kasyahwatit to'am indal ju', seperti syahwat mau makan ketika lapar. Wal kadhiba, dan yang dusta malayahtalul badanu bidunihi. Apa yang badan itu tidak menjadi rusak tanpanya. Ya. Di sini kasih contoh yang badan itu tidak menjadi rusak. Kebalikannya. Badan yang tidak menjadi rusak tanpanya. Jadi kalau contoh ini apa namanya? Mau berzina gitu deh, ya kan? Mau nggak berzina kan tidak itu rusak kan badan ya? Maksudnya menghilangkan keinginan berzina. Ya. Itu syahwat. Jadi nggak semua syahwat tidak benar. Gantung penempatannya tapi. Gantung penempatannya. Cuma di sini Imam Nawawi katakan apa namanya? Syahwat itu mengeraskan hati. Ini syahwat yang dusta ya. Kecuali ini masalah hubungan antara apa namanya kaum laki-laki dengan kaum wanita, gitu ya. Nah, kalau dia meletakkan syahwatnya dengan berzina, dosanya besar. Kalau dia meletakkan di tempat yang halal, ya suami istri itu ya, pahalanya juga besar. Tuh Waji. Terus apa namanya? Imam Nawawi juga terangkan iklam anna syahwatal jima, bahwa syahwat jima itu adalah syahwatun ahabbahal anbiya alaihi musholatu wassalam, adalah syahwat yang disukai oleh para nabi, as-sholihun, dan orang-orang soleh. Kalau mereka berkata lima fiha minal masolihid diniyah wa dunyawiyah. Karena apa? Kok kenapa ya bisa gitu ya? Tentang itu ada kemaslahatan diniyah dan dunyawiyah, kemaslahatan dunia dan akhirat gitu ya, dan agama. Pertama min gotil basor, menunjukkan pada pandangan, wakasih syahwati anizina, dan memecah syahwat dari berbuat zina, wa khusulin nasl alladzi tatimu bihi imaratud dunya, dan menghasilkan keturunan yang menjadi sempurna dengannya kepemimpinan dunia, wa taksuru bihil ummah, dan umat ini menjadi banyak dengan sebabnya ila yaumil kiamah. Itu manfaatnya gitu. Kan kalau di antara bimbingan Nabi itu ya, kalau misalkan seorang laki-laki dia tertarik dengan wanita lain, ketemu di jalan nih bos ya, Iya. di Mall. Pasar. Kenapa? Nah, tuh ya kan. Nah itu memang kan disebutkan tuh wanita itu kan di antara alat dari panah iblis ya, alatnya gitu ya. Nah kalau terjadi seperti itu, bimbingan Nabi itu suruh mendatangi istrinya gitu, supaya nggak terpikat hatinya.
kayak gitu. Pada waktu itu nih peristiwanya dia, Nabi terikat hati dengan seorang wanita. Kemudian Nabi mendatangi istri, pada istri lagi kerja, suruh tinggalin. Wajib ya. Jadi wajib kan. Enggak ini. Boleh pakai lakban. Hari kemenang. Ya, karena apa yang dimiliki istri dengan wanita lain itu sama gitu maksudnya. Goreng lagi goreng matiin. Kayak dulu. Iya, bosong. Nah, itu kalau beneran terjadi seperti itu, ya kan? Itu diantara bimbingan Nabi. Ketok centong. Kayak nggak selingkuh, ya kan? Iya, Kayak nggak selingkuh. Gedul pasar bos namanya. Dengerin baik-baik. Ya ente lah dengerin. Au, YouTube pikirimin au. Jadi bisa dipahami ya. Iya. Jadi kita simpulkan aja ya. Kalau orang kaya itu peluangnya besar untuk beribadah, ya. Karena dia bisa banyak sedekah, ya. Tetapi tidak berarti orang miskin itu tidak bisa bersedekah. Itu dikasih kelonggaran sama Nabi, dikasih petunjuknya itu kan. Zikir, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kemudian mengajak yang makruh, kita yang muka sama suami istri, hubungan suami istri. Bos nanti makan sop kambing bos. Jangan terlalu melesat. Mencet. Itu sebenarnya sahabat sini nanya begini jadi juga kan orang kayak gitu sahabat. Iya. Itu yang dibolehkan tuh mas. Tidak dibolehkan karena ini dalam meningkatkan ibadah. Kan jadi kan orang-orang miskin ini kadang nggak bisa bersedekah dengan harta gitu ya. Itu masuk gitu aja berlomba-lomba juga dia. Berlomba benar yang dianjurkan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang hadis berikutnya. Al-hadisus sadisu wal ishrun. Hadis ke-26. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Kullu sulama, setiap persendian tubuh manusia ya, minan nas, dari manusia, alaihi, atasnya ada sedekah, ada kewajiban sedekah. Kulla yaumin, setiap hari yang tatlu'u fihi syamsu, yang matahari itu terbit padanya, berarti setiap hari ya. Ta'dilu bainatna ini sedekah. Ta'dilu itu maksudnya tasluhu, apa namanya, merukunkan gitu, ada Damain. ini namain gitu, ada Adil gitu. dua orang ya, ada dua orang bertikai, kemudian engkau mendamaikan, itu juga termasuk sedekah. Suatu inu rajula fida tadi fatah semilu lahu alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sodaqah. Suatu inu, dan kau menolong arajul, seseorang fida tadi, di dalam hewan-hewan yang mesti kendaraannya itu, yaitu fatah milu lahu alaiha, fatah milu, kau membawakan lahu untuknya, alaiha, ke atasnya, Bantuin deh. naikin ke atas gitu kan. Fatah fa'ulahu alaiha mata aku, atau engkau tadi maksudnya tuh ngebantuin orang, iya, ngat orangnya,
ngangkat orangnya ke kendaraannya. Al-tafa'ulahu alaiha mata'ahu sodakoh, atau engkau mengangkat lahu untuknya alaiha ke atasnya mata'ahu barang-barangnya sodakoh, ada sedekah. Wal kalimatut thayyibah, dan kata yang baik sedekah, ya. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Wa dan bi kulli, di setiap khutwah langkah yang tamshiha engkau jalankan ila shalah, ke salat sedekah, itu juga sedekah. Wa tumitul adza, dan kau menyingkirkan gangguan anit toriki, dari jalan, itu juga sedekah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim dan Muslim. Nah, ini jalan menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan, ya. Pertama, pertama itu di setiap persendian manusia itu ada hak, ya. Harus disedekahkan setiap persendian tubuh kita, ada hak yang harus disedekahkan. Dikatakan persendian manusia itu ada 360 persendiannya, dan yang 360, ya, persendian yang harus disedekahkan, sedekahi misalnya. Dan ini rincian itu sedekah buat persendian kita ini. Di antaranya adalah tolong mendamaikan dua orang yang bertikai, ya. Nanti nolong orang menaikkan ke kendaraannya, itu ya, atau ngangkatin barang-barangnya, sedekah. Kemudian perkataan yang baik, perkataan yang baik, sama aja ya, perkataan yang baik di dalam hak Allah, yakni dengan zikir, misalnya tasbih, takbir atau tahlil, atau hak manusia seperti akhlak yang baik, gitu ya. Di Al-Quran ada kullu linasi husna, berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Yang lalu dari kita pelajari belum yang apa namanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairon, maka berkata yang baik, auliyasmut, atau diam. Ya. Kemudian setiap langkah kita menuju ke masjid juga sedekah menyingkirkan gangguan. Ada paku misalnya, atau lainnya dari jalan, itu juga sedekah. Kemudian ada juga di hadis lain bahwa sholat 2 rakaat duha itu sudah terpenuhi dalam hal sudah terpenuhi dalam hal mensedekahi persendian manusia dengan 2 rakaat duha gitu. Ya. Jadi setiap hari. Kenapa ya kita disuruh bersedekah? Nah, ada di hadis Nabi katakan, sedekah sendiri maksudnya. Iya, persendian tubuh kita itu sedekahnya itu tadi tuh, ya. Kemudian sholat 2 rakaat duha sudah mencukupi
untuk bersedekah ya apa namanya persediaan kita ya. Seluruh sendi berarti teh. Iya. Kenapa kita harus bersedekah? Karena Nabi katakan pada anakmu, pada keluargamu, pada anakmu, pada tetanggamu ada fitnah. Fitnah itu sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya, musibah. Kita juga kadang-kadang bisa artikan azab, ya kan, cobaan itu. Nah, yang menghapusnya sholat lima waktu, ya kan? Kemudian sedekah, puasa, juga gini lagi puasa nih, itu sama juga menjauhkan fitnah-fitnah. Kemudian amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ini nggak dijalanin, fitnahnya itu akan tetap banyak fitnah. Ya. Tapi nah gitu, orang-orang kaya yang pelit, nggak mau sedekah, banyak cobaannya. Ya, karena kita seperti itu, berbahaya. Ya kan? Makanya Nabi bilang kekayaan itu akan bahaya kalau dipegang bukan orang-orang yang bertakwa. Ya, habisin aja ya, hadisnya ya. Bos ya. Kalau ada yang tanya silakan. Kedua, oke. Ayo tutup dulu. Kita tutup kajiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.